Ya, karena memang kebutuhan dasar dari pertumbuhan tubuh adalah kalsium. Jadi kalsium itu bahan dasar untuk menambah tinggi tulang. Sementara zinc itu adalah reaktor yang membuat hormon pertumbuhan jadi semakin naik, semakin tinggi. Jadi intinya, kalau kita minum zinc dan minum kalsium, itu ibarat zincnya membantu hormon pertumbuhannya dan kalsiumnya menjadi bahan pertumbuhannya. Efektifnya untuk menggunakan peninggi ini usia pertumbuhan ya. Usia pertumbuhan biasanya kalau kita ambil angka rata-ratanya sampai di umur 20 tahun. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa setelah umur 20 tahun pertumbuhan akan terhenti. Untuk gampangnya, untuk mudahnya, mungkin kita lebih bisa melihat bahwa ketika sel epifise tulang menutup, disitulah pertumbuhan tinggi berhenti. Jadi artinya selama sel epifisenya belum menutup, produk penambah tinggi badan ini masih sangat efektif untuk digunakan. Ya, beberapa kasus yang kita jumpai, memang banyak sekali yang malah di atas umur 20 tahun masih bisa bertambah tinggi. Nggak ada, karena produknya 100% herbal, 100% alami, tanpa kimia tambahan, tanpa bahan kimia obat. Relatif. Nah, jadi kalau untuk berapa lama ya bisa kelihatan, ini relatif, tidak bisa difaktorkan dari produknya, tapi dilihat dari kondisi tubuhnya juga. Mungkin banyak kesalahan yang dilakukan pada saat program menambah tinggi badan, misalnya istirahat yang tidak cukup, olahraga yang tidak optimal, dan makanan yang terkontaminasi. Nah, ini juga menjadi satu faktor yang membuat pertumbuhan tinggi itu menjadi gagal. Sebenarnya alerginya bukan pada kalsiumnya, tapi protein yang juga mengikuti atau terdapat di dalam kalsiumnya. Karena kalsium TNS ini sebenarnya punya kandungan asam amino esensial yang merupakan protein murni. Jadi banyak orang yang sebenarnya bukan tidak cocok dengan kalsiumnya, tapi mungkin tidak cocok dengan proteinnya. Ada kemungkinan ini karena kesalahan metabolisme. Mungkin metabolismenya lagi buruk ya, sehingga ada istilah reaksi terbalik. Nah, reaksi terbalik ini adalah reaksi yang tidak terdeteksi. Artinya pengen nambah tinggi malah tambah gemuk. Ini simpel sekali, bisa menggunakan produk tambahan untuk memperbaiki metabolisme ini. Ya, bisa menggunakan spirulina misalnya. Karena kandungan spirulina sendiri adalah satu produk penyeimbang yang akan mengembalikan fungsional tubuh menjadi seimbang. Artinya metabolisme yang tadinya buruk ya jadi bagus lagi karena memakai spirulina kapsul. Produk peninggi lengkap yang terdiri dari kalsium, zinc, dan spirulina ini punya aturan untuk dikonsumsi. Sebaiknya gunakan zinc di saat bangun tidur pagi dan sore hari sebelum olahraga. Sementara kalsium sendiri paling baik digunakan saat menjelang tidur malam. Ya, karena irama sirkadian tubuh itu mengatakan proses pertumbuhan terjadi pada saat kita tidur. Ya, jadi butuh bahannya ketika menjelang tidur. Ya, bahannya si kalsium tadi. Dan yang terakhir spirulina. Nah, spirulina ini digunakan saat setelah makan 3 kali sehari. Jadi setiap setelah makan pagi, makan siang, dan makan malam, kita bisa menggunakan spirulina beberapa kapsul untuk menyeimbangkan dan membantu proses pertumbuhan tubuh. Kalsium itu beda fungsinya kalau diminum pagi sama malam. Kalau malam itu biasanya kalsium akan bekerja itu pada otot-otot besar ya dan pada darah. Sementara kalau pagi kita minum kalsium itu lebih untuk energi dan pencernaan. Jadi kalau kamu mau tubuh bertambah tinggi, saya rekomendasikan untuk minum kalsium itu di malam hari, bukan di pagi hari. Kita tidak bisa memaktorkan umur atau menjudge bahwa umur sekian itu tidak bisa menggunakan peninggi badan lagi. Kenapa? Karena sejatinya
Pertumbuhan akan terhenti jika hormon pertumbuhan berhenti dan sel epifisi tulang menutup. Jadi kalau kondisi itu sudah terjadi, mau umur berapapun, ya tetap tidak bisa bertambah tinggi. Itu kenapa banyak orang yang umurnya juga masih muda, masih usia belasan tahun, tapi juga tidak bisa tinggi lagi. Karena pola hidup mereka buruk, pola konsumsi mereka buruk, itu yang mengakibatkan tidak bisa bertambah tinggi, bukan hanya faktor umur. Olahraga adalah satu faktor penting untuk mereaksikan atau membuat tubuh menjadi maksimal melakukan program pertambahan tinggi. Jadi dengan dibantu olahraga, tinggi badan akan benar-benar optimal, ya, akan benar-benar berproses, ditambah dengan nutrisi yang dikonsumsi tadi seperti kalsium, spirulina, dan zinc tadi. Ini benar-benar akan optimal kerjanya ketika dibantu dengan olahraga. Sejauh ini saya merekomendasikan olahraga seperti lari, gitu ya, renang, ya, atau mungkin dengan lompat. Nah, karena tiga jenis olahraga ini yang sangat membantu untuk efektif sekali menambah tinggi badan. Pastinya, karena tinggi badan ini kan kita memakai produk seperti kalsium, zinc, dan spirulina. Nah, kita harus memperhatikan juga pola makanan kita. Mungkin ada beberapa jenis kandungan yang sebaiknya tidak digunakan saat program pertambahan tinggi badan. Kenapa? Karena ada beberapa jenis komposisi makanan yang justru menghambat kerja kalsium, zinc, dan spirulina. Misalnya seperti kandungan asam oksalat pada bayam, teh, dan beberapa kandungan makanan lainnya yang sebaiknya jangan digunakan. Oke teman-teman distributor, semoga pengetahuan ini bisa membantu teman-teman untuk menjelaskan perihal produk-produk yang sudah saya jelaskan tadi kepada konsumen Anda. Dan ini juga bisa membantu Anda untuk benar-benar memberitahu yang sebenar-benarnya produk yang terbaik dan tidak dengan hal-hal yang mungkin belum bisa kita jangkau. Ya, jadi artinya kita benar-benar jujur untuk menyampaikan kepada pembeli kita, pada konsumen kita, bahwa produk kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Semoga membantu. Semoga closingnya gede, dan semoga teman-teman semakin besar menjadi pebisnis DCT. Terima kasih.